kebetulan hari ini tadi pagi Inara Rusli pun ngabari kalau lagi kurang enak badan kondisinya seperti itu. Jadi kita terima pagi ada beberapa rekan yang kami WA juga, itu jam berapa tuh, hampir jam 8 lebih aku ya seperti itu karena tidak hadir. Dalam hal ini kita preskon terkait masalah anak-anaknya Inara Rusli, 3 orang anak yang saat ini di bawah penguasaan daripada mantan suaminya Inara, yaitu V, seperti itu. Nah, berawal dari adanya kasus yang saat ini masih berjalan terkait Inara Rusli, itu berjalan pada saat November pertengahan itu ada penjemputan anak, memang yang sebelumnya mungkin mereka sudah berkomunikasi ya, itu dijemput oleh ayahnya sendiri ya, karena dengan dasar alasan Inara itu sedang dalam posisi lagi ada kasus yang harus dihadapinya seperti itu. Nah, kita melihat bahwa di sini kita anggap itikat baik lah seorang ayah menjemput anaknya karena ibunya sedang dalam penanganan perkara masalah yang saat ini memang sedang masih berproses. Itu sekitar bulan November. Nah, berjalannya waktu ini Inara juga berusaha untuk juga yang namanya ibunya mau melihat anaknya kondisinya seperti apa, ya kan. Awalnya juga memang tidak semudah juga, walaupun akhirnya juga boleh bisa dikunjungi seperti itu, ya kan. Termasuk juga ibunya Inara pun juga berusaha juga untuk bisa yang namanya nenek mau jalan dengan cucunya seperti itu. Berjalannya waktu dari November ke Desember, nah, Inara ini meminta anaknya untuk dikembalikan. Dasarnya apa? Karena antara Inara dengan mantannya Virgon itu kan sudah pernah punya bercerai. Itu ada putusannya dari tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, itu untuk pengadilan agama, di mana Inara itu punya hak yang namanya hak adona, hak untuk memelihara anak sampai dengan mumayyiz seperti itu. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu sampai dengan 12 tahun. Setelah itu baru anaknya boleh memilih mau ikut bapaknya atau ibunya. Itu dengan dasar itu maka Inara berusaha untuk menjemput atau meminta kepada V untuk dikembalikan anaknya. Balikin dong anaknya, karena kan dia adalah ibunya, selain pemegang hak adona, anak-anaknya juga masih di bawah umur. Seperti itu. Nah, sampai detik ini V tidak kunjung untuk mengembalikan anaknya kepada Inara. Seperti itu. Walaupun kunjungan Inara melihat anaknya sesulit apapun memang tetap masih bisa ketemu. Seperti itu. Benar seperti yang kalau saya lihat statementnya dari ibunya V seperti itu, bahwa anaknya baik-baik aja, anaknya di bapaknya, ya kan, tetap dirawat dan sebagainya, tidak kurang satu apapun. Itu semuanya adalah kewajiban daripada seorang ayah, memberikan nafkah anak, sandang, pangan, papan, kan itu kewajiban. Jadi bukan menjustifikasi bahwa bapaknya itu layak untuk mendapatkan hadonah atau layak untuk bisa mengalihkan hadonah Inara Rusli kepada V, seperti itu. Karena tetap aja hak hadonah ada di tangan Inara. Nah, itu narasi daripada ibunya V itu adalah kewajiban sekali lagi seorang ayah yang memang terhadap anaknya, bukan bagian daripada pembuktian bahwa dia lebih layak, bukan itu, ya kan. Nah, Inara pun sudah berapa hari yang lalu, kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu, berusaha untuk datang. Dia datang tidak didampingi secara kekeluargaan ke rumahnya V. Tujuannya bukan hanya kunjungan tapi untuk menjemput anak, tapi itu tidak diberikan. Tidak diberikan anaknya untuk bisa dijemput sampai detik ini. Memang berapa hari yang lalu, sekitar dua hari yang lalu lah, 2 atau 3 hari yang lalu, Inara itu memang datang. Seperti statementnya Ibu Eva Manurung bahwa
Inara datang, benar, Inara datang ke sekolah anaknya, baik-baik aja anaknya, sehat alhamdulillah walafiat kan seperti itu. Tetapi masalahnya kan statementnya itu adalah bahwa anaknya dirawat baik-baik, tidak ada satu kurang apapun. Inara tidak dipersulit untuk kunjungan seperti itu. Dan ketiga adalah masalah dianggap ada anak yang menjadi uang yang menjadi kewajiban nafkah dari ayahnya kepada anaknya. Nah, kondisi inilah jangan dibalik, diputar balik. Karena yang punya hak adalah ibunya, yaitu Inara. Yang berkunjung adalah bapaknya. Seperti itu. Jadi anaknya ini, jadi Inara ini bukan berkunjung, sebenarnya dia mau mengambil anaknya. Gitu, karena pemegang hak adonah. Seperti itu. Jadi ini kondisi yang lagi diputar. Yang lagi diputar seolah-olah Inara ini sedang lagi berkasus, ya kan? Terus anaknya juga baik-baik saja, tidak dipersulit juga untuk kunjungan, dan memang dianggap Inara ini numpang hidup dengan haknya yang diberikan ayah kepada anaknya. Nah, ini kan seolah-olah hak adonah ada di bapaknya. Nah, ini yang harus kita luruskan, bahwa kondisinya harusnya itu jangan diputar balikan fakta seperti itu. Karena apa? Karena semua pengadilan, semua putusan itu sudah ada semua. Itu yang kita minta. Makanya kita tidak menyatakan bahwa ini bukan penculikan anak, tetapi kita minta kembalikan anak itu kepada yang punya hak, itu hak adonah. Silakan bapaknya mau kunjung, mau jemput anak, mungkin mau nginap sehari 2 hari, tapi kembalikan lagi. Nah, itu satu yang diberatkan kepada kita. Kedua adalah dalam hal ini jangan ada pihak yang menghalangi, merintangi untuk mengembalikan anak. Nah, ini kan kita melihat dari statement-statementnya ada rintangan-rintangan untuk mengembalikan, bukan berkunjung, tapi mengembalikan anaknya kepada hak adonah. Seperti itu. Walaupun di awal yang tadi saya ceritakan di pertengahan November, memang Inara ini butuh cooling down juga, butuh mengkondisikan, memang saat itu memang lagi hebat-hebatnya lah perkaranya. Nah, setelah berjalan kan sudah ada lebih baik lah kondisinya. Biar gimana pun dia seorang ibu, dia tidak melalaikan kewajiban dia seorang ibu, walaupun dia kondisi berkasus. Seperti itu, karena di dalam Konvensi Hukum Islam di situ jelas bahwa tidak ada yang menyatakan bahwa kalau orang tuanya lagi sedang penanganan kasus itu otomatis hak adonah itu beralih. Itu tidak ada di situ. Tetap hak adonah di ibunya. Ya kan? Karena ini menyangkut kualitas daripada ibunya terhadap anaknya, bukan kasus pribadinya. Karena kasus pribadinya dia itu tidak menghalangi kewajiban seorang ibu terhadap anak. Seperti itu. Nah, ini yang memang kita upayakan. Nah, kebetulan memang kita pun mendapatkan kuasa ini sekitar 26 Januari. Kita punya kuasa 26 Januari. Seperti itu. Ini untuk kita penanganan masalah anak. Seperti itu. Dari depan, Bang. Ya. Ya. Nah, 26 Januari. Saat itu memang kita lagi sedang, ibunya tidak bisa menjalankan kewajiban. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Bang, tapi dari pihak Cirebon sendiri, Bang, ini akan menggugat hak asuh anak ke pengadilan. Itu gimana, Bang? Ya, itu namanya hak sebagai warga negara. Ya, sebagai hak ya wajar-wajar aja, sah-sah aja kalau dia mau melakukan seperti itu. Ya, sebetulnya kan perkara ini kan bukan perkara yang memang memang rumit. Ini kan cuma mengembalikan aja. Sekarang kalau fee itu tidak ada kaitannya dengan perkara Inara, itu bukan alasan dia untuk melakukan gugatan atau pengalihan hak adonah. Seperti itu. Kalau memang perkara ini Inara pure murni, tidak ada campur tangan siapapun, khususnya fee, ya ngapain juga memang harus digugat. Tinggal itu kan baik-baik aja, cuma karena anaknya belum mumayyiz, wajar dia tinggal di ibunya. Seperti itu. Mau kapan waktu dia tinggal jenguk, dia tinggal mau jalan-jalan, mau apa, tinggal ngomong, ya udah kan tinggal diambil aja kan gitu. Tapi dikembalikan dong.
Bang, masyarakat juga kan ada yang pro kontra, terutama lebih banyak yang kontra terhadap hal ini ya Bang ya, terutama publik, netizen dan lain-lain gitu Bang, menilai bahwa mereka lebih setuju kalau anak ini memang di Virgon atau sampai Inara case-nya selesai gitu Bang ya, karena takutnya mempengaruhi mental anak dan lain-lain, dan mungkin waktu politik sama anak juga berkurang Bang. Mungkin tanggapannya seperti apa ini, mayoritas masyarakat tuh menginginkan hal itu Bang. Gimana Bang? Secara faktanya putusan pengadilan dan sudah inkrah di kasasi, anak dipegang hak asuh sama ibunya. Kita bukan berbicara komentar netizen ya, tapi ini sudah putusan pengadilan, hak asuh dipegang oleh Inara gitu. Itu sudah jelas. Nah, itu kan putusan pengadilan kan sebelum case ini bergulir Bang, Bu maksudnya. Ya. Nah ini kan faktanya sekarang kan Inara sedang ada case yang belum selesai nih. Ya. Case ini kan tidak menghambat dia sebagai ibunya, sebagai hak asuh ibunya, tidak ada yang menghambat. Inara ini terkena kasus, tapi kan kasusnya prosesnya berjalan dan bukan berarti dia bersalah. Sebelum ada putusan pengadilan, kita kan pakai asas praduga tak bersalah di sini. Selama tidak ada putusan pengadilan yang berbentuk inkrah atau putusan tetap, Ibu Inara ini tidak boleh dikatakan bersalah, dan hak asuh itu masih tetap secara de facto masih tetap dipegang oleh Inara. Bu Bang, terkait apa namanya soal mental anak tadi, apakah ada ucapan dari anak Inara, ada yang perempuan ya, yang kita tahu adalah Inara kan udah nikah sama Sanul, tinggal serumah, atau tidak ada rasa risih dari si anak perempuan itu akhirnya ya udah tinggal sama papanya aja gitu, karena ada orang baru di rumahnya. Ya jadi gini, kalau untuk rumahnya Inara tetap adalah di Semanan. Anak-anaknya yang saya terima videonya, memang mereka juga pastilah yang namanya anak minta pulang, ya kan, mami tolong jemput, kapan mau dijemput, seperti itu. Artinya anak itu sudah minta dijemput, seperti itu. Nah kalau tuh memang itu dijemput, ya nggak mungkin juga dia tinggal di rumah yang memang bukan rumahnya, karena pasti akan ada di Semanan, seperti itu. ART dan biaya sopir di situ, ya. Dan ini sudah berjalan sejak hari pertama anak-anak masuk sekolah. Keempat, selama ini Virgon tidak pernah dilarang untuk bertemu, bermain, berkunjung, ataupun dibawa menginap oleh Virgon. Tapi dalam hal ini dibatasi tidak boleh lebih dari 2 hari. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya pertimbangan kesehatan dan keselamatan anak-anak, yakni tidak diperbolehkannya membawa anak ini menginap dari 2 hari, mengingat saudara Virgon adalah dulunya pemakai narkoba. Ya. Bukti Di Semanan.